para mahasiswa dimanapun Anda berada. Kita kembali bertemu pada hari ini melalui perkuliahan daring di mata kuliah Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro. Saya berharap Anda masih tetap semangat mengikuti perkuliahan daring ini, dan melalui perkuliahan daring ini ada kemanfaatan yang Anda dapatkan. Saudara, pada hari ini kita akan belajar dengan topik monopoli dan kebijakan antitrust, di mana pada materi kita hari ini kita akan melihat atau mempelajari konsep dasar tentang pasar imperfect competition market, yaitu khususnya pasar monopoli. Lalu bagaimana penjelasan lengkap tentang materi kuliah kita pada hari ini? Silakan Anda simak video penjelasannya dari awal sampai dengan selesai. Saudara, pada materi kuliah kita sebelumnya kita sudah melihat jenis pasar, yaitu pasar perfect competition market. Pada pasar perfect competition market tersebut kita melihat beberapa ciri-ciri yang menggambarkan pasar persaingan sempurna, yaitu salah satunya bahwa penjual dan pembeli tidak menjadi price maker, tetapi pembeli dan penjual adalah price taker. Nah, pada hari ini kita akan melihat jenis pasar yang lain, yaitu pasar persaingan yang tidak sempurna atau imperfect competition market. Nah, konsepnya seperti apa? Dikatakan dia adalah pasar yang tidak sempurna atau pasar persaingan yang tidak sempurna karena pada pasar imperfect competition market kita menemukan bahwa pembeli tidak memiliki kekuatan dalam menentukan harga, melainkan si penjual adalah sebagai pihak pengontrol atas harga output yang dijual di pasar. Dengan bahasa lain, bahwa di dalam pasar imperfect competition market, perusahaan menjadi price maker, sedangkan konsumen adalah menjadi price taker. Nah, dalam pasar imperfect competition market nanti kita akan melihat beberapa jenis. Katakan pasar monopoli, pasar oligopoli, dan beberapa bentuk pasar imperfect competition market lainnya. Nah, dari semua pasar imperfect competition market ini secara keseluruhan sesungguhnya memiliki kesamaan yang sama, yaitu bahwa semua pasar imperfect competition market ini menggunakan kekuatan pasar atau disebut juga dengan power market atau market power dalam menaikkan harga tanpa kehilangan kuantitas produk yang diminta oleh konsumennya. Nah, jadi inilah yang menjadi kekuatan pelaku usaha pada pasar imperfect competition market ini. Sedangkan pada pasar persaingan yang tidak sempurna ini kita juga bisa melihat hal yang sama dengan pasar persaingan sempurna, bahwa perusahaan juga melakukan diferensiasi produk yang mereka hasilkan. Artinya meskipun mereka adalah price maker, pelaku usaha di pasar imperfect competition market tetap juga melakukan kegiatan pengiklanan produk, memperbaiki kualitas produksi mereka, memasarkan produk, bahkan memberikan diskon atau potongan harga kepada konsumen untuk menarik atau sebagai salah satu media pemasaran produk yang mereka lakukan agar bisa mendapatkan pasar yang mereka harapkan. Selanjutnya, berbicara tentang pasar imperfect competition market, ada beberapa bentuk pasar yang akan kita gambarkan pada bagian ini. Yang pertama adalah pasar monopoli. Ini adalah merupakan salah satu jenis pasar imperfect competition market. Nah, dia dikatakan pasar monopoli karena pada pasar ini atau pada industri monopoli, pelaku usahanya hanya satu perusahaan. Dan terdapat hambatan untuk perusahaan yang lain untuk masuk ke industri. Nah, sehingga kalau kita melihat
Definisi yang lebih murni tentang pasar monopoli ini adalah merupakan sebuah pasar atau industri di mana dalam industri ada satu perusahaan yang menjadi pemain tunggal yang akan memproduksi satu produk di mana tidak ada barang substitusi yang menyerupai produk tersebut. Katakan misalnya PLN ya sebagai pelaku usaha atau perusahaan tunggal yang menjadi monopoli di Indonesia. Jadi dia dikatakan monopoli murni karena output yang dihasilkannya tidak ada barang substitusi yang menyerupai dengan produk yang dihasilkan oleh PLN. Nah, yang kedua, pasar monopoli murni ini terdapat hambatan bagi perusahaan baru yang akan masuk kepada industri. Jadi beberapa hambatan yang menghambatnya katakan misalnya karena teknologi khusus yang mereka gunakan atau karena modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam perusahaan, ini menjadi beberapa hambatan bagi pelaku usaha baru untuk masuk ke dalam industri. Nah, ini yang disebut dengan pasar monopoli murni. Kemudian pasar imperfect competition market yang lain adalah disebut dengan pasar oligopoli. Kalau pasar oligopoli atau kalau pasar monopoli pelaku usahanya hanya tunggal. Kalau pada pasar oligopoli ini pelaku usahanya ada beberapa. Nah, ini yang membedakan antara monopoli dan oligopoli. Pada pasar oligopoli, industrinya terdapat beberapa, tetapi jumlahnya hanya sedikit yang berusaha pada pasar atau pada industri atau pada pasar. Nah, dia dikatakan perfect atau pasar yang tidak sempurna atau pasar persaingan yang tidak sempurna karena para pelaku usaha atau perusahaan di pasar oligopoli memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar. Berbeda kalau kita lihat pasar persaingan yang sempurna atau perfect competition market, di mana pelaku usaha proporsinya pada pasar adalah sangat kecil, sehingga perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga. Sehingga kita kenal pada pasar persaingan sempurna bahwa produsen dan konsumen adalah sama-sama price taker. Nah, sedangkan pada pasar oligopoli ini meskipun pelaku usahanya ada beberapa, maka pelaku usahanya bukanlah price maker, melainkan mereka adalah price maker. Ya, sama seperti pasar monopoli. Yaitu dalam pasar oligopoli pelaku usahanya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga. Nah, inilah ada dua jenis pasar yang kita golongkan sebagai pasar imperfect competition market atau pasar persaingan tidak sempurna. Salah satu karakteristik pasar monopoli yang kita lihat tadi adalah bahwa adanya barrier atau hambatan bagi perusahaan baru untuk memasuki industri. Nah, pertanyaannya apa saja yang menjadi barrier atau hambatan bagi perusahaan baru untuk memasuki industri? Yang pertama adalah adanya lisensi dalam bentuk waralaba atau government franchise yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha tertentu. Nah, jadi pemberian lisensi ini dengan harapan bahwa kalau misalnya suatu produk itu dihasilkan oleh satu perusahaan saja, maka proses produksinya akan lebih efisien. Nah, umumnya ini diberikan kepada perusahaan yang menghasilkan produk jasa. Oleh karena itu, maka bentuk hambatan yang seperti ini kita sebut dengan monopoli yang didukung oleh kebijakan pemerintah. Contoh adalah misalnya pemerintah memberikan lisensi kepada PLN yang menghasilkan jasa penerangan, di mana tidak ada perusahaan yang lain yang boleh memasuki perusahaan yang serupa. Nah, berarti bahwa bentuk barrier untuk perusahaan masuk ke jasa penerangan seperti PLN menjadi sebuah barrier untuk perusahaan baru. Barrier yang kedua adalah hak paten, yaitu dalam bentuk hak guna eksklusif produk yang dipatenkan atau yang diberikan hak paten kepada
seseorang atau lembaga, baik dalam hal output yang dihasilkannya maupun dalam hal proses produksinya yang didasarkan pada penemuannya. Berarti bahwa untuk perusahaan baru yang akan memasuki perusahaan atau pasar yang serupa, itu dipastikan tidak akan bisa memasuki karena ada hak paten yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memulai usaha tersebut. Yang kedua, barrier atau yang ketiga adalah skala ekonomis. Artinya bahwa ada hambatan atau menjadi hambatan kepada perusahaan baru apabila suatu usaha yang dikatakan monopolis telah mencapai skala ekonomis tertentu. Artinya bahwa dia sudah menguasai pasar dan sehingga menyulitkan perusahaan lain untuk memasuki pasar tersebut. Nah, ini yang menjadi barrier yang ketiga. Yang keempat, karena kepemilikan faktor produksi langka. Jadi katakan misalnya hanya ada di satu tempat faktor produksi tersebut atau di sebuah negara, maka pelaku usaha di tempat tersebut disebut dengan pelaku usaha monopolis karena ada hambatan bagi perusahaan lain untuk memasuki perusahaan atau industri tersebut karena memang di tempat lain tidak ada bahan baku atau tidak ada faktor produksi yang serupa untuk kegiatan proses produksi tersebut. Nah, ini adalah menjadi hambatan atau barrier bagi pelaku usaha baru yang akan memasuki pasar dalam pasar persaingan yang tidak sempurna. Nah, meskipun pasar monopoli ini adalah merupakan karakteristik pasar yang di mana perusahaan tunggal dan menjadi price maker di pasar, maka berbicara tentang harga atau price pada pasar monopoli juga menjadi sebuah keputusan yang penting bagi pelaku usaha. Artinya bahwa perusahaan atau pelaku usaha yang atau monopolis tidak juga menentukan harganya dengan sesuka hati, melainkan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang harus dipertimbangkan oleh monopolis untuk menentukan harga produk yang akan dijual. Sehingga harga ini menjadi sebuah variabel keputusan untuk perusahaan pada pasar persaingan yang tidak sempurna. Seperti misalnya kalau kita lihat pasar persaingan sempurna, ada beberapa keputusan yang diambil, maka di dalam pasar persaingan yang tidak sempurna ini juga serupa, yaitu adalah berapa banyak produk yang harus diproduksi, kemudian bagaimana cara memproduksinya, lalu berapa banyak input yang harus dibutuhkan dalam proses produksi, dan berapa harga output yang akan ditetapkan, menjadi keputusan-keputusan yang ada di dalam pasar persaingan tidak sempurna. Sedangkan kalau pada pasar persaingan sempurna, poin yang keempat tidak menjadi sebuah keputusan perusahaan. Karena harga output pada pasar persaingan sempurna tidak ditentukan oleh perusahaan, melainkan ditentukan oleh pasar, yaitu kekuatan demand dan supply. Nah, setelah kita mengenal atau memahami karakteristik pasar imperfect competition market, maka pada bagian selanjutnya kita fokus pada analisa pasar monopoli yang menjadi bagian dari pasar imperfect competition market. Untuk menganalisa perilaku pada pasar monopoli, kita harus memahami atau menetapkan terlebih dahulu beberapa asumsi yang mendasari analisa kita nanti. Yang pertama bahwa terdapat hambatan untuk masuk ke pasar atau kepada perusahaan baru yang akan masuk ke industri. Dan yang kedua bahwa perusahaan memaksimumkan keuntungan. Ini yang akan mendasari analisa kita tentang pasar monopoli. Nah, pada pasar input, perusahaan monopoli ini bukan menjadi price maker tetapi menjadi price taker. Artinya bahwa harga input yang ada di pasar haruslah dipatuhi atau harus diterima oleh pelaku usaha pasar monopoli. Kemudian sehingga akibatnya pada sisi biaya, perusahaan monopoli ini tidak berbeda dengan perusahaan yang ada pada pasar persaingan sempurna.
karena posisi pasar monopoli atau perusahaan monopoli pada pasar input adalah price taker, sehingga para pelaku usaha di perusahaan atau perusahaan monopoli ini tentu berusaha untuk meminimumkan biaya dalam proses produksinya, seperti pada pasar persaingan sempurna. Nah, nanti perbedaan antara pasar monopoli dengan pasar sempurna atau pasar persaingan sempurna yang kita pelajari sebelumnya itu terletak pada sisi penerimaannya atau pada sisi permintaan produk untuk pasar monopoli. Nah, seperti apa perbedaannya? Mari kita coba atau kita perhatikan kurva permintaan di pasar monopoli sebagai berikut. Nah, jadi ada dua kurva yang menggambarkan kepada kita, yaitu kurva yang pertama ini menunjukkan kurva industri atau kurva permintaan dan penawaran industri. Sehingga pada perpotongan kurva penawaran dan permintaan ini akan tercipta harga industri atau harga pasar. Nah, kalau kita kemudian melihat pasar persaingan yang sempurna, bahwa dari titik harga yang telah didapatkan ini atau titik harga keseimbangan ini menjadi harga di salah satu perusahaan untuk perusahaan di pasar persaingan sempurna. Karena karakteristik pasar persaingan sempurna perusahaan adalah price taker. Jadi harga yang diambil oleh perusahaan di pasar persaingan sempurna adalah harga yang ditentukan oleh pasar. Katakan sebesar $5, maka $5 ini menjadi harga di salah satu perusahaan untuk pasar persaingan sempurna. Nah, berbeda dengan pasar monopoli, karena di pasar monopoli adalah perusahaan yang merupakan price maker, maka sesungguhnya kondisi industri ini juga menggambarkan perusahaan. Karena apa? Perusahaan di pasar monopoli adalah tunggal. Berarti industrinya juga adalah identik dengan perusahaannya. Jadi ini merupakan gambaran untuk pasar monopoli dan ini adalah gambaran untuk pasar perfect competition market. Nah, atau kalau kita boleh mengatakan bahwa pada pasar monopoli, perusahaan adalah industri. Karena di dalam industri hanya terdapat satu perusahaan. Sehingga kurva permintaannya adalah sebuah kurva permintaan perusahaan. Dan jumlah produk yang ditawarkan di pasar adalah jumlah produksi yang dihasilkan perusahaan. Karena perbedaan antara pasar persaingan sempurna dengan pasar persaingan tidak sempurna, khususnya pasar monopoli, adalah karena terletak kepada penerimaan perusahaan. Nah, seperti apa gambaran penerimaan untuk perusahaan monopoli? Adalah seperti yang ditunjukkan oleh tabel 1 ini. Nah, jadi pada tabel 1 ini kita memperhatikan ada 4 kolom yang menunjukkan pertama jumlah produk yang dijual, kemudian kolom kedua harganya, lalu kolom ketiga adalah total penerimaannya, dan kolom keempat adalah marginal revenue-nya. Nah, pada kolom pertama ini sama seperti pada kurva atau pada pasar persaingan sempurna ya, misalkan semakin lama semakin meningkat jumlah output yang dijual. Sedangkan pada kolom kedua ini perbedaannya adalah kalau pada pasar persaingan sempurna kita perhatikan nilainya adalah tetap. Karena pada pasar perfect competition market, perusahaan atau salah satu perusahaan adalah price taker, menerima harga yang ada di pasar. Sehingga perusahaan atau salah satu perusahaan tidak memiliki kekuatan untuk merubah harga. Berbeda dengan pasar monopoli. Kalau pasar monopoli karena dia adalah pemain tunggal di pasar, maka pasar monopoli atau perusahaan monopolis bisa menentukan harga bergantung kepada atau melihat respon perubahan permintaan di pasar. Nah, jadi sesuai dengan teori permintaan, ketika harga naik, maka permintaan turun, dan sebaliknya ketika harga turun, permintaan naik. Jadi kurva atau kolom 1 dan kolom 2 ini menunjukkan hubungan yang terbalik. Nah,
pada kolom ketiga adalah total revenue yang kita peroleh dengan mengalihkan kuantiti yang terjual dengan harga yang berlaku atau yang ditetapkan oleh perusahaan monopolis. Misalnya pada harga atau pada kuantiti 1 harganya 10, maka total revenue perusahaan adalah $10. Kemudian naik jumlahnya menjadi 2, harganya turun menjadi total revenue adalah 18. 4 kali 7 adalah 28 dan seterusnya. Lalu pada kolom keempat ini menunjukkan marginal revenue, yaitu tambahan penerimaan yang diperoleh oleh perusahaan sebagai akibat tambahan terjualnya produk yang dijual. Nah, jadi misalnya pada titik yang pertama ini adalah $10 diperoleh dari menselisihkan total revenue pada periode ini ke periode sebelumnya. Berarti $10 kurang 10 adalah $10. 18 kurang 10 adalah 8, 24 kurang 18 adalah 6, dan seterusnya. Nah, inilah gambaran dari total revenue dan marginal revenue untuk pasar monopoli. Jadi, ringkasnya bahwa perbedaan antara pasar perfect competition market yang kita pelajari sebelumnya dengan pasar monopoli ini terletak kepada penentuan harganya. Kalau pada pasar perfect competition market, harganya ditentukan oleh pasar sehingga nilainya tetap untuk setiap output yang terjual, sedangkan pada pasar monopoli tidak demikian. Ya, tentu ini akan mempengaruhi total revenue dan marginal revenue-nya. Nah, atau kalau kita boleh simpulkan bahwa bagi monopolis atau perusahaan monopolis, peningkatan output ini tidak hanya terkait dengan memproduksi dan menjual lebih banyak, tetapi bisa juga karena pengurangan harga jual output. Artinya bahwa sebuah pasar atau perusahaan monopolis, meskipun dia adalah pemain tunggal, bukan berarti bahwa dia hanya menetapkan harga seperti itu saja. Artinya tidak mengalami perubahan. Tidak demikian. Si monopolis akan memperhatikan dinamika yang terjadi di pasar, dan kalau misalnya ada penurunan permintaan, maka si monopolis akan meresponnya dengan melakukan perubahan pada harga output yang dijual. Nah, sehingga dari tabel ini kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi pertama inilah merupakan kurva permintaannya, ya, yaitu diperoleh di proksi dari ini tadi, ya, bahwa semakin lama semakin menurun jumlah permintaannya seiring dengan harganya naik, atau hubungan harga dengan jumlah kuantiti adalah hubungan yang terbalik. Kemudian inilah marginal revenue-nya. Atau kalau kita gambarkan dengan kurva, ini dia kurvanya. Ini kurva demand-nya, kemudian ini adalah kurva marginal revenue-nya. Nah, titik keseimbangan itu adalah ketika marginal revenue-nya adalah sama dengan 0, atau tidak ada lagi tambahan penerimaan yang diperoleh sebagai akibat tambahan penjualan produk. Itu adalah menggambarkan total revenue yang maksimum, ya. Sehingga kalau misalnya kita proksi ini ke atas adalah pada titik B menyentuh kurva demand-nya, atau kalau kita proksi dia ke kurva total revenue, maka pada Q saat marginal revenue sama dengan 0 adalah merupakan total revenue yang paling maksimum atau total penerimaan yang tertinggi. Nah, seperti yang kita gambarkan tadi di kurva atau di tabel, maksud saya bahwa nilai dari marginal revenue yang 0 menunjukkan total revenue yang paling tinggi. Coba kita perhatikan ya, ini adalah paling tinggi $30, kalau sebelumnya adalah lebih rendah, dan setelah ini juga lebih rendah. Berarti bahwa 30 adalah total revenue yang paling maksimum yang ditunjukkan oleh nilai marginal revenue yang sama dengan 0. Saudara, karena harga yang ditetapkan oleh monopolis di pasar monopolis itu bergantung pada respon jumlah permintaan konsumen, maka pertanyaan selanjutnya adalah pada kondisi apa perusahaan monopolis akan mencapai laba yang maksimum. Nah, kalau kita menganalisa laba maksimum dari perusahaan monopolis,
Tentu kita kaitkan dengan unsur biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, sama seperti yang kita pernah pelajari sebelumnya pada teori biaya atau pada biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang, bahwa marginal cost akan berpotongan pada kurva atau kurva biaya rata-rata ketika biaya rata-rata mencapai titik terendah. Oke, kemudian kita juga pernah memperhatikan bahwa atau mempelajari bahwa laba maksimum sebuah perusahaan itu dicapai pada saat marginal cost berpotongan dengan marginal revenue. Oke, oleh karena itu maka karena di titik ini adalah titik potong antara marginal revenue dan marginal cost, kemudian kita proxy ke bawah, kita peroleh jumlah kuantitinya adalah 4.000. Kalau kita proxy ke atas sampai menyentuh kurva demand, ini menunjukkan harga yang ditetapkan di pasar, katakan sebesar $4. Oke, nah kalau kita lihat unsur-unsurnya lagi bahwa ya, kita turunkan ke bawah sampai memotong kurva biaya rata-rata, maka pada titik B ini adalah merupakan biaya rata-ratanya, ya, atau harga per rata-ratanya sebesar $3. Jadi ini gambaran untuk cara melihat bagaimana monopolis memaksimumkan laba. Oke, nah apa yang kita bisa perhatikan di sini bahwa pertama, semua perusahaan, baik pada perusahaan monopolis maupun perusahaan yang kita pelajari sebelumnya, perusahaan pada perfect competition market, apabila marginal revenue-nya masih di atas marginal cost, maka perusahaan itu masih memungkinkan meningkatkan output. Jadi katakan ini marginal cost-nya, ini adalah marginal revenue-nya. Ketika titik ini marginal revenue masih lebih besar dari marginal cost, maka masih memungkinkan perusahaan untuk menambah output dari titik ini ke sini. Nah, di mana bahwa penambahan output ini akan berhenti ketika kurva marginal revenue berpotongan dengan kurva marginal cost. Artinya bahwa pada tingkat output inilah ya perusahaan akan memaksimumkan labanya. Ini juga berlaku untuk pasar monopoli. Jadi pada titik perpotongan antara marginal revenue dan marginal cost menunjukkan titik gambaran memaksimumkan laba. Nah, para pelaku usaha monopolis ini tidak memiliki kurva penawaran. Yang ada adalah kurva permintaannya, karena mereka akan memilih salah satu titik pada kurva permintaannya di pasar. Ya. Jadi untuk merespon perubahan permintaan di pasar, maka si monopolis akan menentukan jumlah yang harus dijual di pasaran. Sehingga perusahaan monopolis tidak memiliki kurva penawaran. Pelaku monopolis atau perusahaan monopolis akan menetapkan harga dan jumlah output yang ditawarkan kepada konsumen bergantung pada kurva biaya marginalnya maupun kurva permintaan yang dihadapinya. Nah, seperti gambaran kurva ini, bahwa monopolis akan menetapkan jumlah output yang dijual di pasar adalah 4.000 unit dengan harga sebesar $4 per unit. Dimana kalau kita lihat atau kita urai lagi, maka biayanya adalah biaya rata-rata adalah $3 per unit. Kalau kita kalikan dengan 4.000 berarti total cost-nya adalah $12.000. Nah, dengan total penerimaannya adalah 4 kali 4 berarti $16.000. Maka selisihnya adalah $4.000 merupakan keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha di pasar monopolis. Pada pasar monopolis kita juga mengenal ada keputusan yang akan diambil oleh perusahaan pada jangka pendek dan keputusan yang diambil oleh perusahaan monopolis pada jangka panjang. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana perusahaan monopolis akan mengambil keputusan pada jangka pendek. Perbedaan antara jangka pendek dan jangka panjang seperti yang kita pelajari sebelumnya adalah terletak kepada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan.
Apabila ada biaya tetap pada pasar atau pada perusahaan, maka maka perusahaan itu atau kondisi itu disebut dengan biaya jangka pendek. Nah, tetapi apabila semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan bersifat variabel, maka itu disebut dengan jangka panjang. Nah, sekarang kita lihat dulu pada jangka pendek. Pada jangka pendek ini ada dua jenis biaya yang kita lihat, yaitu variable cost dan total cost. Kenapa nilai variable cost berbeda dengan total cost? Karena ada yang memisahkan mereka sebesar fixed cost. Bahwa di dalam jangka pendek ada total atau ada biaya fixed cost-nya. Oke. Nah, kalau kita memperhatikan kurva ini ya, bahwa seperti sifat kurva marginal cost dan biaya rata-rata, bahwa biaya rata-rata ini akan berpotongan pada marginal cost ketika biaya rata-rata minimum. Kemudian, laba maksimum itu akan kita peroleh ketika perpotongan kurva marginal revenue dengan marginal cost. Berarti penentuan jumlah outputnya kita bisa proxy dengan cara melihat titik potong antara marginal revenue dengan marginal cost. Katakan di sini titik potongnya, maka kita turunkan atau kita proxy ke bawah, kita ketemu jumlah output yang dihasilkan atau yang dijual adalah sebesar 10.000 unit. Nah, kalau kita proxy kemudian ke atas, pada saat dia memotong atau bersinggungan pada kurva rata-rata biaya, maka itulah titik tertinggi dari biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian kalau dia berpotongan pada kurva demand, maka inilah batas harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, oleh karena itu, kalau kita uraikan satu persatu, karena di sini adalah harganya, maka ketika kita kalikan dengan kuantiti, maka jumlah penerimaannya adalah sebesar ini. Oke. Nah, karena di sini adalah harga rata-ratanya adalah $5 per unit, maka biaya yang dikeluarkan atau total cost yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah wilayah ini semua. Atau kalau kita hitung menggunakan angka-angka ya, karena sudah ada harga biaya rata-rata dan harga produk serta jumlah output, total revenue-nya adalah 10.000 unit kali $4. Berarti 40.000 unit, $40.000 total revenue-nya. Sedangkan total cost-nya adalah biaya rata-rata kalikan dengan jumlah output-nya. $5 kali 10.000 unit berarti $50.000. Nah, untuk mencari laba adalah total revenue kurangi dengan total cost. Total revenue 40.000, total cost adalah 50.000. Berarti perusahaan yang seperti ini kalau dia memproduksi pada dalam jangka pendek ya, dengan jumlah outputnya adalah 10.000, dia mengalami kerugian sebesar $10.000. Oke, jadi ini gambaran untuk jangka pendek. Nah, apa yang bisa kita ambil kesimpulan di sini bahwa ya, pada jangka pendek perusahaan monopoli juga bisa menghadapi kondisi di mana perusahaan mengalami kerugian. Nah, oleh karena itu untuk mengurangi kerugian yang dihadapi oleh perusahaan monopolis dalam jangka pendek, maka perusahaan akan melakukan upaya untuk meminimumkan kerugian yang dihadapinya. Salah satu kebijakan yang bisa diambil adalah yang pertama beroperasi pada jumlah output yang menghasilkan laba sama dengan biaya, atau pada kondisi yang kita sebut dengan break even point. Itu salah satu kebijakan yang pertama yang harus diambil oleh pelaku usaha monopolis untuk meminimumkan kerugian yang diderita oleh perusahaan dalam jangka pendek. Atau kondisi yang kedua adalah untuk atau perusahaan tidak berhenti sementara atau tidak beroperasi sementara ya pada kondisi kerugian yang dideritanya untuk meminimumkan kerugian yang diderita oleh perusahaan. Nah, ini kalau misalnya kondisi perusahaan mengalami kerugian dalam jangka pendek. Nah, sedangkan kalau misalnya kita melihat kondisi jangka panjang ya,
ya, karena kita tahu tadi bahwa perusahaan monopolis ini adalah menunjukkan gambaran industri, maka kurva yang sebelah ini adalah menunjukkan kurva monopolis dalam menilai harga dan jumlah yang akan dijual di pasar. Oke, di dalam pasar monopolis atau di dalam teori biaya jangka panjang sebelumnya, kita ketahui bahwa kurva penawaran ini menunjukkan kurva marginal cost-nya atau kurva pergeseran marginal cost. Berarti bahwa di dalam pasar monopoli juga berlaku demikian. Ini adalah merupakan kurva marginal cost-nya. Nah, kalau kita melihat pasar persaingan sempurna adalah gambaran sebuah perusahaan, ya. Ini digambarkan oleh ini, kurva yang nomor 2, yaitu bahwa perusahaan akan beroperasi yang pertama mengambil harga sesuai dengan harga pasar. Kemudian apabila marginal cost-nya sama atau bersinggungan dengan biaya rata-rata dalam jangka atau marginal cost, inilah merupakan jumlah output yang akan diproduksi oleh perusahaan. Nah, jadi seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa biaya rata-rata ini adalah biaya rata-rata dalam jangka pendek akan dipotong atau berpotongan dengan kurva marginal cost pada saat biaya rata-rata yang terendah. Nah, karena biaya rata-rata dalam jangka panjang adalah gambarannya penggabungan dari biaya rata-rata jangka pendek, maka pada titik inilah perusahaan akan berproduksi dalam jangka panjang, di mana pada persaingan sempurna sebelumnya kita ketahui bahwa perusahaan dalam jangka panjang labanya adalah sama dengan 0. Oke, jadi inilah kira-kira perbedaan antara gambaran perusahaan untuk pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang. Oke, nah sekarang kalau kita teruskan, bagaimanakah perusahaan bisa melihat atau menentukan posisinya jumlah output yang akan dihasilkan? Ya, kalau misalnya kita perhatikan di sini ada beberapa keputusan pelaku usaha pada kondisi pasar yang berbeda. Yang pertama, untuk pasar monopolis, ya, bahwa kita ketahui tadi perusahaan akan memutuskan jumlah outputnya paling banyak pada saat marginal revenue berpotongan dengan marginal cost. Berarti bahwa pada kurva atau pada jumlah Q sebesar 2.500 ini adalah jumlah produk yang akan diproduksi oleh perusahaan monopolis. Dimana kalau kita proksi ke atas, maka jumlah atau harga yang akan ditawarkan adalah seharga $4. Sedangkan kalau pada pasar persaingan sempurna, yaitu ditunjukkan oleh ini kurva ini tadi, ya, bahwa jumlah output yang dihasilkan itu lebih banyak, yaitu sebesar $4.000 unit dengan harga yang lebih murah. Ya, jadi kalau kita perhatikan, ini adalah harga yang berlaku untuk pasar persaingan sempurna. Sedangkan titik ini adalah harga yang berlaku untuk pasar monopoli. Ya. Jadi kalau kita bandingkan, ya, bahwa pada pasar persaingan sempurna, ya, kita bandingkan dengan pasar monopoli dari sisi harganya, harga monopoli jauh lebih tinggi dari harga pada pasar persaingan sempurna. Nah, ini seperti ini gambarannya. Ya, kalau misalnya harga monopoli itu $4, ya, sedangkan harga pasar persaingan sempurna itu adalah $3. Yang kedua, jumlah output yang dihasilkan pada pasar monopoli lebih sedikit dari jumlah yang dihasilkan pada pasar persaingan sempurna. Kalau pada pasar monopoli, jumlah output tadi hanya sebesar 2.500 diperoleh dari proksi perpotongan marginal revenue dengan marginal cost. Sedangkan jumlah output yang dihasilkan pada pasar persaingan sempurna lebih banyak, yaitu sebanyak 4.000 unit. Nah, inilah perbandingan antara harga atau ya pada pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli untuk jangka panjangnya.
Nah, tentu tujuan pasar atau pelaku usaha monopolis di sini adalah untuk menghasilkan laba yang positif. Ya, karena kalau di dalam pasar persaingan sempurna, ya dalam jangka panjang labanya adalah sama dengan nol. Ya, karena harga yang $3, biaya yang juga rata-rata yang $3, berarti kan labanya adalah nol. Ya, dalam jangka panjang. Sedangkan pada pasar monopolis tidak demikian. Dia tetap mempertahankan labanya tetap positif. Sehingga pasar monopolis menetapkan harga yang lebih tinggi dan jumlah output yang dihasilkan lebih tinggi dari pasar persaingan sempurna. Saudara, setelah kita melihat bahwa keputusan pasar monopolis atau perusahaan monopolis dalam jangka panjang adalah tetap mempertahankan laba yang positif, yaitu dengan strategi menaikkan harga atau menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga pasar dan menentukan jumlah output yang lebih rendah dari jumlah yang berlaku pada pasar persaingan sempurna. Nah, perbedaan ini tentu akan memunculkan biaya bagi masyarakat yang disebut dengan biaya sosial. Jadi di dalam kegiatan usaha monopolis ada suatu biaya yang harus dihitung sebagai akibat kerugian yang diderita oleh masyarakat karena ada kebijakan atau terkait dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh perusahaan monopolis. Nah, seperti apa gambaran biaya sosial yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan keputusan yang diambil oleh perusahaan monopolis dapat kita gambarkan dengan kurva ini. Ya, jadi dari penggambaran kita sebelumnya kita ketahui bahwa ya pada jumlah output sebesar $2.000 katakan adalah jumlah output yang akan dihasilkan oleh perusahaan monopolis. Ya, sedangkan yang seharusnya dibutuhkan atau yang seharusnya diciptakan itu atau yang dijual itu adalah 4.000 unit. Ya, berarti ada selisih jumlah outputnya. Nah, karena ada jumlah output yang lebih sedikit yang dihasilkan oleh pasar monopolis atau perusahaan monopolis, akibatnya adalah harganya lebih tinggi. Kalau harga pada pasar perfect competition market adalah $2 per unit, sedangkan pada pasar monopoli harganya lebih tinggi menjadi $4 per unit. Nah, berarti bahwa sebenarnya ada, kalau kita perhatikan ya, di dalam kurva ini ya, dari titik ini ke atas, mulai dari titik harga pasar ke atas, ini adalah merupakan surplus konsumen, yaitu kemampuan konsumen untuk membeli produk pada berbagai tingkat harga. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan monopolis menetapkan harga adalah $4 per unit, sedangkan harga pasarnya adalah $2, ya maka harga yang lebih tinggi ini mengurangi surplus konsumen yang semestinya dinikmati oleh konsumen. Ya, jadi kalau surplus konsumen ini adalah titik segitiga ini sebenarnya ya, sebelum ada katakanlah pada pasar persaingan sempurna dengan pada pasar monopoli harga yang lebih tinggi, maka surplus konsumennya berkurang. Pengurangnya adalah sebesar segitiga A, B, dan C. Nah, pengurangan surplus konsumen inilah yang kita sebut sebagai biaya sosial. Nah, atau dengan kata lain bahwa penetapan harga yang melampaui biaya marginal ini menyebabkan inefisiensi dari bauran output, yaitu jumlah output yang dihasilkan lebih rendah dari jumlah output yang pada kondisi yang idealnya. Yang idealnya itu adalah kondisi yang efisien. Penurunan laba konsumen atau disebut dengan surplus konsumen lebih besar daripada laba monopolis yang diperolehnya, sehingga terjadi kerugian bersih dalam kesejahteraan sosial sesungguhnya. Ya, jadi inilah yang disebut dengan biaya sosial dengan adanya keputusan-keputusan
pelaku usaha atau para monopolis di pasar monopoli. Nah, atau dengan kata lain bahwa ya perusahaan yang tetap mempertahankan labanya tetap positif ya dalam jangka panjang ya, karena dalam jangka panjang di pasar persaingan sempurna labanya adalah nol. Tetapi kalau di pasar monopoli, perusahaan monopoli tetap mempertahankan laba yang positif. Nah, upaya mempertahankan laba yang positif ini disebut dengan perilaku pencari rente atau rent seeking behavior. Ya, oke. Nah, perilaku untuk tetap mencari atau perilaku mencari rente ini akan mempengaruhi sumber daya dan menambah biaya sosial. Nah, sehingga akibatnya adalah penurunan kesejahteraan sosial sebagai gambaran dari biaya sosial yang terjadi karena perilaku pencari rente yang ada pada perusahaan monopolis. Pada pasar monopoli tadi kita ketahui bahwa harga yang ditetapkan oleh perusahaan itu lebih tinggi dari harga yang berlaku di pasar. Nah, oleh karena itu pada pasar monopoli juga kita kenal ada diskriminasi harga. Ya, jadi untuk tetap mempertahankan atau menggait laba yang maksimum, maka perusahaan monopolis memperlakukan diskriminasi harga. Nah, apa definisi diskriminasi harga ini? Yaitu merupakan penetapan harga yang berbeda untuk setiap pembeli yang berbeda atau untuk setiap konsumen yang berbeda. Jadi konsumen diklasifikasikan dalam beberapa klasifikasi tertentu. Misalnya katakan perusahaannya adalah jasa nonton bioskop. Ya, lalu kemudian diberi klasifikasi kalau anak-anak lebih murah, kemudian kalau lansia lebih murah harga tiket yang akan dibayar oleh setiap konsumen yang akan menonton di bioskop. Nah, ini konsep dari diskriminasi harga. Nah, motivasi untuk penetapan atau pemberlakuan diskriminasi harga ini adalah yaitu agar konsumen atau para pelaku usaha ini bisa mendapatkan laba yang lebih besar. Karena penetapan harga yang lebih tinggi pada konsumen tertentu akan mendapatkan sebuah nilai yang lebih besar atau nilai laba yang lebih besar. Jadi misalnya pada kalau misalnya tadi diklasifikasikan ada 3 usia. Yang pertama usia anak-anak, kemudian usia dewasa dan usia lansia. Di mana biasanya usia lansia dan anak-anak ini kan jumlahnya lebih sedikit yang mau menonton di bioskop dibandingkan dengan jumlah usia dewasa. Oleh karena itu maka karena harganya lebih tinggi dengan jumlah yang lebih banyak akan mendatangkan laba yang lebih besar bagi perusahaan. Nah, ada lagi istilah yang lain diskriminasi harga sempurna. Nah, ini artinya adalah penetapan jumlah maksimum yang siap dibayar oleh konsumen untuk setiap unit produk. Jadi ada ketetapan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah perusahaan. Nah, diskriminasi harga sempurna ini ternyata setelah dinilai ya pada pasar monopoli ya bisa meningkatkan kuantitas yang atau bisa memproduksi kuantitas yang efisien. Nah, jadi inilah kemanfaatan diskriminasi harga pada pasar monopoli. Saudara, dari penjelasan kita tentang keberadaan pasar monopoli, kita ketahui bahwa pertama, para perusahaan atau pelaku usaha monopolis menetapkan harga yang lebih tinggi. Yang kedua, menghasilkan jumlah output yang lebih rendah, sehingga dampaknya adalah munculnya biaya sosial. Lalu pertanyaannya, bagaimana solusi untuk mengatasi masalah yang dimunculkan dengan adanya monopoli? Nah, solusinya adalah melalui kebijakan antitrust. Nah, kalau kita melihat sejarah bahwa dalam mengatasi masalah yang dimunculkan oleh pasar monopolis atau keberadaan perusahaan monopolis, yaitu diambil alih oleh pemerintah.
Nah, menurut sejarah bahwa peran pemerintah dalam perekonomian pasar itu yang pertama adalah pemerintah mendukung kompetisi antar para pelaku usaha dengan membatasi kekuatan pasar melalui undang-undang antitrust. Artinya bahwa setiap perusahaan boleh saja bersaing satu dengan yang lain, tetapi tidak menjadi pelaku usaha monopolis. Dan yang kedua, pemerintah membatasi persaingan dengan cara mengatur industri, ya, sehingga bisa menjadi solusi adanya perusahaan-perusahaan yang monopoli. Nah, kebijakan antitrust yang saya maksud adalah diwujudkan dalam bentuk aturan atau regulasi, yaitu dalam bentuk undang-undang yang diatur oleh setiap negara. Nah, di mana dengan adanya undang-undang antitrust itu, maka setiap pelaku usaha apabila menemukan masalah atau adanya ditemukan indikasi monopolis para pelaku usaha yang bisa merugikan pihak lain, maka masalah antitrust ini bisa dibawa ke pengadilan, sehingga pengadilan akan memberikan atau menjalankan tanggung jawabnya, wewenangnya untuk menanggulangi terhadap pelanggaran undang-undang antitrust. Nah, jadi inilah solusi ya, sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang dimunculkan dengan adanya pasar monopolis ini. Nah, saudara, selain dari monopoli yang kita pelajari tadi, pasar monopoli yang kita pelajari tadi, ternyata ada juga istilah yang disebut dengan pasar monopoli alamiah atau monopoli alamiah. Ya. Nah, seperti apakah monopoli alamiah ini? Adalah monopoli di mana suatu industri memiliki skala ekonomi yang besar dalam memproduksi produknya dan akan lebih efisien kalau yang memproduksi produk tersebut hanya satu perusahaan saja. Nah, jadi jikalau misalnya itu kondisinya, maka perusahaan yang memproduksi produk tersebut disebut dengan perusahaan monopoli, tetapi monopoli yang alamiah. Ya, karena kondisi yang dimilikinya karena perusahaan yang memang sudah besar, ya, sehingga seolah-olah dia menjadi sebuah perusahaan yang monopolis. Di mana perusahaan akan memperlihatkan skala ekonomis yang sangat besar, sehingga biaya rata-ratanya biasanya lebih rendah, lebih rendah dan menurun terus, sehingga membuat produksinya lebih efisien. Dan karena efisiensi produksi perusahaan inilah kemudian menyebabkan perusahaan lain tidak bisa melakukan usaha yang serupa. Ya, jadi ini yang disebut dengan monopoli alamiah. Oke, jadi saya pikir ya materi kuliah kita hari ini kita bisa cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.